Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. H.M. Hartopo MM, Bupati Kudus atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Nurhudi S.A., anggota DPRD Kabupaten Kudus. Yang terhormat Bapak Harso Widodo, AP Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi SE, selaku narasumber dan tamu undangan. Serta yang saya hormati semua peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan dengan tema peran aktif Ormas sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana pada hari ini Senin 25 April 2022 kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kami selaku pembawa acara perkenankanlah membawakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, pembacaan doa; keempat, sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus sekaligus membuka acara; kelima, penyampaian materi dengan tema peran aktif Ormas sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara; dan keenam, penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh petugas Puji Astuti SE. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Petugas pembacaan doa kepada Ustadz Muhammad Romli, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin, sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim tinana wa sallimhum min afadid dunya wa adabil akhirah, min fitnatihima wa baliyatihima, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma asturna wa lahum bisadrikal jamil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah rahmatmu, hidayahmu kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini. Ya Allah, berikanlah kesuksesan, kelancaran acara pada sore hari ini dalam tema yaitu peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu untuk negara Indonesia tercinta. Semoga negara ini aman, aman, aman ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, washfi marbuna warham maudana wa qadi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah bi sayyidina Muhammadin syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi bis siadah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasakrami. Ya amanal khaifin sallimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Romli. Acara keempat adalah sambutan Kepala Kantor Kesbangpol Bapak Harso Widodo AP. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami mohon izin karena Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD ada acara musrenbang di Blora yang beberapa hari ini beliau selalu hadir di sini di tempat yang sama dengan audiens yang berbeda, namun karena beliau hari ini masih ada acara di perjalanan sehingga beliau tidak bisa hadir secara pribadi, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk bisa ketemu sekaligus silaturahim dengan rekan-rekan sekalian, baik itu dari LMP, KPMP maupun dari Lindu Haji. Baik Bapak Ibu, akan kami bacakan secara utuh sambutan Bapak Bupati Kudus pada acara hari ini. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan dengan tema peran aktif ormas sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara pada hari ini, Senin tanggal 25 April tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Nuruti, Sarjana Hukum, anggota DPRD Kabupaten Kudus. Yang kedua Bapak Muhammad Hanafi yang alhamdulillah bisa hadir secara pribadi pada kesempatan hari ini. Seluruh ketua ormas dari Lindu Haji, KPMP maupun LMP beserta seluruh pengurus dan anggota yang hadir pada kesempatan sore hari ini, serta Bapak Ibu yang tidak kami sebut satu persatu yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Berkat limpahan rahmat dan ridhonya kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hadirin yang saya hormati,
pada hari ini kita bersama-sama mengikuti acara sosialisasi diskusi tentang peran aktif organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Organisasi kemasyarakatan atau ormas merupakan suatu wadah partisipasi masyarakat yang didirikan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, bertindak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan maupun tujuan. Ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Ini karena pembangunan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah, dibutuhkan partisipasi dan dukungan seluruh elemen termasuk organisasi kemasyarakatan. Setiap organisasi kemasyarakatan memiliki peran dan kontribusinya masing-masing terhadap berjalannya roda pembangunan di Kabupaten Kudus ini. Oleh karena itu, keberadaan ormas harus mampu bersinergi dengan ormas lain maupun dengan pemerintah demi kepentingan bersama. Jangan sampai perbedaan pandangan berujung pada perpecahan dan rivalitas karena akan sangat merugikan proses pembangunan yang sedang berjalan. Terakhir, saya berharap organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kudus tak pernah lelah untuk berbuat bagi masyarakat dan terus menegakkan eksistensinya melalui pemberdayaan internal anggota maupun terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan sosial dan penyalur aspirasi. Akhirnya, marilah kita ikuti bersama secara aktif kegiatan ini, semoga bisa menambah wawasan akan peran aktif organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Hadirin peserta yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan dengan tema peran aktif organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara secara resmi kami nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kudus Dr. Haji Muhammad Hartopo ditandatangani. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan secara utuh sambutan beliau Pak Bupati. Yang kedua, kami mohon maaf bila mana undangan yang tertera jam 2 ada yang hadir setengah 3, tapi kebiasaan acara yang di sini memang dilaksanakan kurang lebih antara kisaran jam 4 sampai setengah 5. Bagi yang sudah hadir, saya atas nama penyelenggara mohon maaf atas kekilapan kami atau mungkin keteledoran kami di dalam memberikan undangan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga ada sebagian yang hadir lebih awal dari jadwal yang biasa kita laksanakan. Demikian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kesbang Pol Kabupaten Kudus, Bapak Harso Widodo AP. Acara kelima adalah pendidikan politik dengan tema peran aktif ormas sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara, yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Solikil Huda STHI. Sampai dengan selesai kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Bapak Bupati Kudus atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Nur Hudi Eza, anggota DPRD Kabupaten Kudus. Yang kami hormati teman kami Mas Muhammad Hanafi SE selaku narasumber pada kegiatan hari ini sore menjelang buka nanti, serta seluruh peserta dari Lindu Haji KPMP LMP. Sekarang saya coba untuk yel-yelnya kalau ada. Mana Lindu Haji? Mau berdiri. Wonten yel-yele? Ada nggih. Monggo. Lindu Haji.
Pancasila. Pancasila. KPMP, kami persilahkan. Ulangi mas. Oh nggak usah Pak. Dari LMP, kami persilahkan. Maju gak bos? Maju. Nah, ini sudah luar biasa. Ini sebuah bentuk legalitas pengakuan bahwa Lindo Haji, KPMP, LMP luar biasa. Ini biasa kalau Pak Ketua sering pernah berpantun. Ini saya akan mencoba berpantun. Mangan cipir karo mamah gedang, mergo wis ndul wayah buka. Kegiatan pokir oleh Kesbang, muga berkah sangka Maha Kuwasa. Berbicara tentang ormas atau lembaga, sebuah organisasi yang didirikan oleh sukarela dari masyarakat, ini tentu diatur oleh undang-undang. Saya tidak akan bicara tentang undang-undang. Banyak di antara organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, ada beberapa bagian di Indonesia, bangsa kita, yang notabene, mohon maaf, sekarang yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan negara. Mereka justru lebih ekstrim, artinya ada paham-paham ideologi yang dibawa. Tentu ini jauh dari sebuah harapan dan pemikiran kita, apalagi para pendiri bangsa Indonesia. Nah, ini nanti bagaimana peran organisasi, sebuah organisasi yang dibuat oleh masyarakat, termasuk salah satunya yang hadir pada hari ini itu adalah Lindo Haji, KPMP, LMP. Ini menjadi sebuah bagian terpenting dari organisasi yang ada di Kabupaten Kudus, terutama juga ikut nanti sebagai bentuk wadah organisasi yang lebih condong kepada kepentingan masyarakat, kepentingan negara, apalagi menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, saya tidak akan bicara panjang lebar, kita akan menyapa narasumber. Dua narasumber ini adalah satu tokoh politik, yang satu adalah juga pernah menjadi ketua KPU Kabupaten Kudus, Mas Muhammad Hanafi. Ini saya akan beri waktu selama 10 menit nanti menyampaikan materi. Setelah itu nanti dialog, ya, sederhana saja sampai kita menuju waktu selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Ini saya pikir ini sudah waktu yang luar biasa, dan ini sangat menarik jika nanti akan ada bentuk tanya jawab. Oke, yang pertama kami persilahkan dari Mas Nurhudi. Kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan materi selama 10 menit. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kesbang Polinmas Kudus, Bapak Arso, yang sungguh saya hormati rekan kami narasumber Bapak Muhammad Hanafi,
yang kami hormati dari moderator Mas Saiful beserta kawan dari LMP, KPMP dan Lindu Aji. Terima kasih atas sebelum kami sharing bareng dengan kawan-kawan, maka marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita diberikan sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam acara pendidikan politik dengan tema peran ormas ya dalam membangun bangsa dan negara. Untuk itu sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti mendapatkan syafaatnya berupa syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas serta kawan dan kawanita yang kami hormati pada sore hari ini, saya tentunya tidak berpanjang lebar. Saya mohon maaf atas keterlambatan kehadiran saya, dan Bapak Ketua DPRD mengirimkan salam hormat kepada kawan-kawan karena beliau ada acara bersama Pak Bupati Kudus, Bapak Haji Dr. Hartopo Musrebang di Kabupaten Blora, sehingga bisa belum hadir di tengah-tengah kita dalam rangka dialog bagaimana peran serta pemuda ormas dalam rangka membangun bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Kudus. Jadi diwakilkan kepada saya, jadi saya hanya mewakili, hanya barang KW. Jadi nanti ketika berdialog belum begitu pas ya saya mohon maaf. Untuk itu saya selaku anggota DPRD Kabupaten Kudus, apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan peran aktif OKP dalam rangka membangun kota Kudus lah, khususnya itu umumnya tentang berbangsa dan bernegara. Saya tadi mendengar bahwa NKRI sebuah harga mati. Kalau Pancasila apa tadi dari Lindu Haji tadi? Pancasila Jaya. Ini sebuah yel-yel, sebuah maskot yang cukup bagus, cukup menggema, dan cukup untuk menjadi internalisasi kita sama lain, satu sama lain dalam rangka membangun di Kabupaten Kudus. Tentunya pada hari ini juga salah satu bukti bahwa mencoba untuk sharing apa yang menjadi keinginan OKP atau ormas atau sebuah lembaga yang bergerak di bidangnya masing-masing. Tentunya Lindu Haji, KPMP dan LMP mempunyai visi yang cukup bagus, mempunyai misi yang terukur dalam rangka untuk peran aktif. Apa yang dimaksudkan berperan aktif di sini? Saya mencoba untuk mendefinisikan, saya mencoba untuk mengistilahkan. Peran aktif berarti bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun Kabupaten Kudus yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih religi, dan tanpa meninggalkan peran masyarakat yang tergabung di dalam OKP, apakah itu organisasi kepemudaan, apakah itu organisasi kemahasiswaan, apakah itu organisasi dalam bentuk sektor apapun. Saya cenderung agak gimana ya ketika bertemu bertatap dengan kawan-kawan ini yang cukup energik, cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Kudus. Tentunya ketika kita berbicara pada peran aktif, ini saya ngomong jujur ya, fair.
diakui tidak diakui, Kabupaten Kudus mengalami tingkat keaktifan yang kurang. Kami melihat pada waktu itu ketika saya masih mahasiswa, sekitar tahun berapa ya? Kalau saya sih angkatan 99, tapi lulus saya itu di 2013, jadi saya kuliah 14 tahun, mau di DO nggak jadi. Dulu saya juga aktif di OKP. Saya dulu juga pernah ada di PP ya, Pemuda Pancasila, tapi saya Sapma, saya mantan ketua Sapma. Di mahasiswa saya juniornya Mas Hanafi, juga saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, juga lama ada di Sapma PP. Tentunya tadi kami tanya Pak Arso, ini Lindu Haji, ini KPMP, ini LMP, kemarin PP sudah Pak ya, tapi grip belum ini, saya melihat belum ada grip ya, yang Bang Kicin itu, yang pembinanya Bapak Mukhlisin itu. Jadi begini kawan-kawan, saya tak berdiri biar dulu ketika masih mahasiswa saya pernah orator diajari Mas Hanafi dulu ini, orator aksi tadi. Saya pengen ya, ketika saya ngobrol di kantor DPRD, saya masih anggota DPRD, walaupun ini surat PAW sudah datang ke DPRD, sudah lewat dari 7 hari. Jadi kenapa saya masih menjadi anggota DPRD? Jujur, saya pribadi itu tunduk dan patuh terhadap partai apapun. Saya pernah wakil ketua diganti, saya mau, saya ikut paripurna malah, walaupun Kudus 3 kali paripurna pergantian pimpinan. Pertama kali Pak Hapsin digantikan Pak Elwani, gagal. Setelah itu karena Pak Hapsin pada waktu itu belum terima, maka masih Pak Hapsin. Setelah itu saya diganti, saya ikut paripurna, ikut mendukung korumnya di DPRD serta Bamus. Setelah yang ketiga dengan Pak Elwani diganti Pak Mukhosiron, juga akhirnya Pak Mukhosiron berhasil. Saya juga pernah menjadi anggota DPRD yang tanpa badan. Jadi anggota DPRD selain ada komisi itu badan anggaran, badan musyawarah, badan pembuatan perda sekarang, dan badan kehormatan. Saya tidak pernah mendapatkan dari Gerindra. Saya mau. Setelah itu pencalekan saya dikasih nomor 4, saya juga mau. Tapi ketika ini ada hak konstitusi rakyat yang harus saya perjuangkan, maka semaksimal mungkin saya berjuang. Itu karena saya orang pergerak. Dulu saya dibesarkan. Halo? Ini sudah. Halo? Dulu saya dibesarkan di organisasi pergerakan. Kalau orang menganggap itu pergerakan sayap kiri dulunya itu. Dulu begitu. Nah, dulu sama itu berarti uangnya berarti Pak. Itu cerita pribadi saya. Karena saya pejuang, saya pernah aksi sendirian di Kabupaten Kudus. Pada waktu itu saya tergabung di FSBDSI, Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di cabang Kudus. Saya pernah aksi sehari. Saya pernah melakukan aksi pemberitahuan ke Polres, aksi di depan dulu itu namanya Disnaker. Itu perizinan kami 30 hari full. Perizinan kami langsung 1 bulan melakukan aksi. Karena pergerakan dulu ada pergolakan tentang gaji buruh yang belum sesuai, tentunya pada karyawan terendah, yaitu pada buruh rokok, badel dan giling. Akhirnya alhamdulillah sekarang sesuai. Terus berbicara pada cuti hamil, alhamdulillah selesai. Lebaran, THR ini juga cukup bagus. Sekarang Kabupaten Kudus untuk di tingkat pengupahannya cukup bagus. Itu bentuk real, maksud saya bentuk real dari perjuangan sebuah OKP. Dulu saya pernah live in itu masuk ke dalam ya, jadi mempunyai desa binaan.
Pernah. Nah, bagaimana Mas peran serta OKP ini terhadap pembangunan bangsa dan negara? Jangan sampai bergeser pada nilai perjuangan. NKRI harga mati pasti, karena ini menjadi darah kita, ini menjadi nilai perjuangan kita, bahwa tidak boleh adanya kasus apa Pak? Legitan. Itu pernah. Itu bentuk pada NKRI harga mati. Pancasila jaya ya. Itu. Karena Pancasila terutama karena itu menjadi sumber dari segala sumber produk hukum yang ada di NKRI. Maka saya sepakat dengan yel-yel nilai perjuangan ini. Siapapun yang akan mencoba mengganti ideologi Pancasila, maka pemuda akan duduk paling depan, akan berbaris paling depan, dan tetap akan mengawal di belakang demi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Bentuknya bagaimana? Ada orang mengatakan ideologi ganti ini sudah selesai. Dasar negara kita ideologi Pancasila dengan sistem pemerintahan demokrasi. Peran aktif ini tidak mungkin. Pendapatan per kapita masyarakat Kudus masih cukup baik ya. Tapi bagaimana peran aktif ini bisa kontinu, bagaimana peran aktif ini bisa dipraksiskan, bagaimana peran aktif ini bukan menjadi onani visi dan tidak menjadi onani misi, maka harus ada peran pemerintah dalam hal ini. Contoh misalkan Kabupaten Kudus, kita coba lihat anggaran Kabupaten Kudus sekitar 1,7 triliun. Kalau bersama DAK Bankub sekitar 2,3 triliun. Peran terhadap masyarakat apa? Pemudanya bagaimana? Keterpihakannya bagaimana? Kita mencoba untuk mengkaji ini. Tapi Kudus sudah bagus. Kudus sudah cukup baik tentang bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakat. Melihat dari mana? Belanja hibahnya cukup tinggi, dan Kabupaten Kudus saya pikir cukup baik pemimpinnya yang tergabung, yang termasuk dalam 9 visi misi Bupati Wakil Bupati pada waktu itu cukup baik. Maka karena anggaran ini diperoleh dari masyarakat, anggaran ini dipungut oleh masyarakat, maka sudah selayaknya pemuda, sudah selayaknya pemudi masyarakat Kudus untuk mengawal tentang keterpihakan anggaran terhadap pemerintah. Memang untuk hibah kepada NGO, OKP, apakah organisasi kemahasiswaan atau organisasi sektoral, ini memang belum maksimal karena di dalam bentuk perundang-undangan dan dalam rangka untuk kajian-kajian tertentu harus melalui hal-hal tertentu untuk bisa mendapatkan hibah. Apa itu? Sekarang sudah ada namanya SIPD. Malah ngelak Pak. Ada namanya SIPD, biar ini tahu. Jadi ketika LMP, KPMP, Lindu Aji atau kelompok yang lain untuk mengawal, harus dikawal. Namanya yang termasuk dalam RKPD. RKPD itu adalah rancangan kegiatan pemerintah daerah. Khusus untuk hibah bansos itu harus masuk dalam KUA PPAS. Setelah ada RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah, itu harus masuk di dalam KUA PPAS namanya. KUA PPAS itu adalah kebijakan umum anggaran, plafon prioritas anggaran sementara namanya, harus masuk di sana. Sejak kapan? Sejak 1 tahun sebelum anggaran dibahas. Ini contoh SIPD pada tahun 2023 sudah selesai. Pada hari ini sudah selesai. Untuk tahun 2023 padahal. Itu
Itu di SIPD-nya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah namanya. Kalau dulu masih menggunakan SIMDA, sekarang sudah SIPD yang sudah harus terpantau dari bawah sampai ke pusat. Itu. Ini ada kesempatan karena belum membahas pada ketua PPAS, tinggal nanti apakah bisa dimasukkan kepada Dikesbang Polimas Kabupaten Kudus, bisa dimasukkan lagi lewat di Dinas Pendidikan, bisa dilewatnya ke Seramonggo, tergantung jenengan. Apakah berbentuk hibah kegiatan ataukah include pada kegiatan? Ini uang jenengan. Itu. Ini uang rakyat. Jangan bilang, wah gue ngomong dewe rak tau iso. Itu Mas. Jadi saya pribadi karena masuk dalam sistem, mencoba untuk sering diingatkan. Itu sering diingatkan. Contoh di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus jelas dan ceto bahasaku. Perda 0%, jelas ceto. Itu. Tapi kenyataannya ada jenengan yang pada tahu. Itu perda tentang hiburan tidak ada, karena pernah di judul review itu kalah pemerintah Kabupaten Kudus pernah melarang itu. Tapi bagaimana peran Lindu Aji, mana peran KPMP, bagaimana peran LMP ini harus bisa diberdayakan karena mempunyai tujuan mulia tadi itu yang harus diperjuangkan. Saya ngomong begini bareng-bareng kepada jenengan, saya siap. Kapan kita ketemu monggo. Saya pernah ngobrol, cuma KPM belum hadir pada waktu itu ya. Saya Lindu Aji ngobrol di Jiko itu, PP, LMP, cuma KPMP pada waktu izin atau apa. Mencoba bagaimana desain ke depan ini biar bagus. Saya mengusulkan Kabupaten Kudus dibuat sekretariat bersama, mencoba untuk membahas segala hal yang ada di Kabupaten Kudus, bukan pada APBD-nya, tapi termasuk pada perda-perdanya, peraturan-peraturan daerah, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang sesuai dan mana yang melanggar. Itu harus cermat, kita harus cermat. Dulu saya aksi di DPRD dengan FSBDSI sampai puluhan ribu membuat macet. Pernah, tapi saya juga pernah aksi sendirian. Pakai bendera, di sini pakai megafon, di bawah ini sing nebus ke sini bokong ini bendera satu. Saya keluar-keluar pernah. Karena apa? Karena perjuangan harus serius. Keseriusan ini dimulai semenjak kita lahir atau sebelum dilahirkan. Contoh, sebuah proses pernikahan, saya terima nikahnya pasti serius, tegang mukanya. Nggak ada, misalkan saya terima nikahnya nggak ada. Maka nilai perjuangan harus serius. Setelah proses akad nikah maka terjadi proses pembuatan. Nggak ada yang sambil ketawa, pasti serius, tegang semuanya. Setelah itu proses melahirkan, pasti ibunya juga tegang perempuannya. Ketika hidup kita sudah begini dan tidak ada keseriusan untuk mengawal, keseriusan untuk berjuang, serta keseriusan untuk membuat praksis, jangan sampai terjadi onanimisi, apalagi divisi. Saya bangga terhadap Lindu Aji, KPMP, LMP yang mencoba menjaga NKRI, menjaga Pancasila beserta undang-undang dasarnya ini dengan baik. Ini tujuan mulia dan harapannya adalah bisa diberdayakan semaksimal mungkin, bisa diajak kerjasama untuk bagaimana membangun masyarakat ke depan lebih baik. Itu di Kabupaten Kudus sudah baik. Saya mengatakan sudah baik melihat pada perdanya, melihat pada pendapatan per kapitanya, pada dilihat pada kemiskinannya, dilihat pada indeks prestasinya pendidikannya cukup bagus. Tapi dengan bagus itu kita mencoba bagaimana kita bisa bersatu ini, mencoba untuk lebih baik, lebih maju dari yang sekarang.
Tidak boleh namanya OKP, NGO atau apapun didikotomi, tidak boleh. Ini ranah Ridwan tidak, ini ranah PMP tidak, ini ranah LMP tidak. Bersatu, harus bersatu. Kalau ini kuat silahkan buat sekber, insya Allah saya mampu untuk memfasilitasi. Karena saya dilahirkan pada dunia gerakan. Itu saya sampai kurpol tahap 2 dulu di Riau 3 bulan. Saya survive di hutan 3 bulan survive. Walaupun saya juga pernah di pecinta alam, tapi saya pernah. Mungkin panjenengan semuanya melihat saya orang yang kontroversi, iya, kontroversi. Tapi ketika ngomong pada prinsip, saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Ketika pada hal-hal prinsip, saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Dan jangan sampai terjadi pengkhianatan pada diri kita terhadap teman kita, pengkhianatan terhadap diri kita kepada lembaga kita, apalagi berkhianat pada diri kita kepada bangsa dan negara. Tepuk tangan untuk Lidwaji, LMP dan KPMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Langsung disambung Mas Hanafi, kami persilakan waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh saya hormati Bapak Kesbangpol Kabupaten Kudus, Bapak Harso. Yang saya hormati Pak Nurhudi, anggota DPRD Kabupaten Kudus, juga teman-teman dari Ormas Ridwaji, KPMP dan LMP, dan bapak-bapak yang hadir maupun mas-mas yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Pertama, yang utama tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Tadi kayaknya Pak Nurhudi itu sangat menggebu-gebu. Dalam hati saya ini terus. Sebentar lagi sehingga kan Fahri buka, berarti kesempatan saya habis itu. Gitu. Dan apa yang disampaikan tadi kayaknya juga sudah banyak dan lebih pada hal-hal yang sudah konkret dan dibicarakan berkaitan dengan bagaimana antara ormas dengan pemerintah tentunya saling bersinergi, dan itu juga tidak lepas dari soal anggaran. Bapak-bapak dan mas-mas semua yang saya hormati, kalau kita bicara regulasinya, ya kan, ini tidak lepas dari undang-undang ormas ini yang sampai ada perubahan pada waktu tahun 2017, bagaimana itu ada Perpu, ya kan, lahirnya Perpu itu tidak lepas dari gagasan-gagasan, karena tadi disampaikan persoalan asas Pancasila di negara kita ini yang sangat menjadi untuk sama-sama kita pertahankan, sama-sama untuk kita lindungi, ya kan. Walhasil ada beberapa ormas dengan lahirnya undang-undang ormas ini, itu kalau saya tidak salah ingat sampai ada 6 ormas yang sudah dibubarkan, ya kan. Saya tidak bicara di dasar hukumnya, lanjutannya mungkin langsung ke konkret saja karena tinggal ada beberapa waktu, ya kan. Pada intinya bahwa ormas ini didirikan dalam rangka kesamaan dengan tujuan, yaitu menjaga yang disampaikan tadi, untuk menjaga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar
45 ya kan itu mempunyai, ormas harus mempunyai peran-peran, mempunyai tujuan sesuai dengan visi misi yang ada. Dan apa yang disampaikan Pak Nurudi tadi ya kan tentunya mungkin langsung saja Mas slide yang terakhir biar nanti langsung kita bisa diskusi ya kan. Saya tidak akan mengupas hak-hak ormas karena ini sudah ada di undang-undang. Nah, sinergi ormas tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurudi. Mungkin di fungsi ormas dalam pembangunan. Nah, ini yang lebih konkret ya kan. Bagaimana ormas ini bisa menjadi aspirasi masyarakat. Aspirasi apa yang dilakukan? Satu contoh ya kan. Aspirasi ini berkaitan dengan sesuatu hal, baik itu persoalan-persoalan, ormas harus bisa menjadi penyambung lidah, baik itu terhadap ke partai politik ataupun ke pemerintah. Karena persoalan Kudus ini relatif lebih baik dari kabupaten yang lain, tetapi masih ada persoalan-persoalan yang harus aspirasinya di masyarakat ini harus tetap untuk disuarakan. Dan ini tentunya karena peran pembangunan itu tidak bisa lepas antara pemerintah ansih, tetapi harus ada masyarakat dalam hari ormas maupun dari dunia usaha atau kita sebutnya adalah civil society ya. Persoalan yang ada di masyarakat ini tentunya peran ormas harus bisa mengambil, salah satunya adalah berkaitan dengan aspirasi yang ada di masyarakat, tidak hanya diambil oleh teman-teman dari anggota dewan, tetapi ormas ini juga bisa sebagai penguat sinyal bagaimana aspirasi yang ada di masyarakat untuk terus diangkat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena tadi ada aspirasinya, bagaimana ormas juga mendukung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini karena ormas ini kan banyak, visi misinya banyak, program kerjanya juga banyak, ya kan? Nah, punya leading sektor sendiri-sendiri biasanya. Nah, dalam hal berkaitan dengan kesejahteraan ini ada ormas yang memang satu contoh berkonsentrasi berkaitan dengan ekonomi, ya kan? Ekonomi. Nah, ini peran-peran ormas bisa diambil di sana, ya kan? Satu contoh saya dengan Pak Nurudi itu di tahun 2002 ya kan, itu mengawal sampai lahirnya salah satu desa di Kudus. Nah, awal-awal itu ada lahirnya dua di Kudus ini. Memang pemekaran waktu itu, wah, karena kami itu waktu itu dalam satu organisasi ya, kita ngawal bentuk-bentuk peran-peran seperti ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana ormas ini bisa mendukung dan melaksanakan program pemerintah. Karena ormas harus bersinergi, ya kan? Tentunya harus bisa mendukung berkaitan dengan program pemerintah. Karena kita bicara di Kudus, tentunya berbicara tentang Kabupaten Kudus. Program-program dari pemerintah Kabupaten Kudus harus bisa diambil perannya, dibagi perannya dengan ormas maupun OKP maupun NGO atau LSM yang ada. Ya kan? Apa program-program? Karena tadi uangnya yang ada di Kudus ini begitu banyak, walaupun sekarang ya kan, yang saya dengar ini salah satunya sumber pendanaan bagi hasil cukai itu tidak bisa seperti dulu karena aturannya lebih pada konsentrasi bidang-bidang tertentu, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang selanjutnya berkaitan dengan peran ormas mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat kayak seperti ini. Nah, kayak seperti ini penguatan kelembagaan kalau menghadirkan ormas itu adalah bentuk partisipasi masyarakat.
ada banjir, ada bencana, ya kan? Ini bentuk partisipasi ormas hadir. Harus bisa hadir sebagai peran-peran yang ada. Lalu berkaitan dengan pengawasan. Ormas harus bisa mengawasi proses pembangunan. Nah, proses pembangunan kalau itu dibiarkan tidak ada peran-peran dari masyarakat, tentunya kadang itu tidak bisa sesuai. Bahkan teman-teman ya kan yang hadir di sini dulu itu pada waktu kami berkantor di KPU itu juga mengawal sampai malam ditunggui di kantor KPU. Beberapa teman-teman juga tak lihat ada yang ketemu sore ini. Nah, ini berarti bentuk salah satu pengawasan proses berkaitan pembangunan. Mohon maaf, pembangunan tidak hanya yang bersifat fisik ya, tapi pembangunan itu kan ada dua, baik fisik maupun non fisik. Nah, proses demokrasi ini bagian dari pembangunan demokrasi dan pilkada itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih berkaitan dengan pengawalan terhadap proses demokrasi pilkada di Kudus. Karena apa? Karena dulu ya kan, mungkin teman-teman yang di depan itu kan dikirain teman-teman KPU tidak ada di kantor karena ruang komisioner dimatikan, konsentrasi menerima dari teman-teman PPK. Tapi waktu ditanyakan bahwa KPU ada, pasti ada, karena kita waktu itu dalam melaksanakan tugas itu juga sangat serius, bahkan sampai ini apa itu overload berkaitan dengan waktunya itu. Nah, tapi alhamdulillah pada waktu kita di sana ini baik pemilu legislatif, pilkada, alhamdulillah tidak ada gugatan. Dan ini karena apa? Karena ada peran serta masyarakat maupun ormas maupun OKP maupun LSM yang berkaitan dengan proses pengawasan. Walaupun memang ada lembaga pengawas pemilu itu. Yang selanjutnya berkaitan dengan memelihara ketertiban dan keamanan. Nah, memelihara ketertiban dan keamanan bareng-bareng lembaga-lembaga pemerintah ini juga peran-peran ormas ini hadir berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban, terutama berkaitan dengan kondusivitas daerah. Nah, ini. Yang selanjutnya, ormas harus mengembangkan keahlian masyarakat. Bagaimana sekarang ini, ya kan, peningkatan keahlian itu dituntut luar biasa berkaitan dengan kemajuan teknologi. Bagaimana peran-peran ormas ini bisa hadir dalam rangka untuk meningkatkan life skill minimal bagi anggota. Keterampilan kemajuan teknologi sekarang ini luar biasa. Orang tidak perlu ya kan kesana kemari, tapi hanya bisa duduk, kebutuhan maupun berkaitan dengan pemenuhan kehidupan sehari-hari sekarang itu cukup di rumah. Bahkan pendapatan orang bekerja sekarang juga di rumah. Dan ini tentunya bagaimana kemajuan ini harus ditangkap ormas sama untuk anggotanya untuk mengembangkan berkaitan dengan teknologi. Caranya seperti apa? Tadi Pak Nurhudi sudah memberi solusi. Ada dana kalau memang itu perlu untuk dihibahkan, ya kan? Karena pendanaan ini bisa dari internal, bisa juga dari sumbangan atau bantuan pemerintah. Yang tidak boleh di undang-undang itu, ormas itu tidak boleh mengumpulkan dana untuk kepentingan politik. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk pengembangan berkaitan dengan peningkatan baik personilnya maupun anggotanya, itu kan diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan keahlian. Nah, ini Bapak-bapak, mas-mas semua yang saya hormati, tentunya itu peran yang bisa dilakukan. Sementara tantangan bagi ormas juga ini ada, tantangan yang ada. Nah, kami melihat berkaitan dengan membaca literasi, ya kan, salah satunya adalah meningkatkan kerjasama. Jadi ormas sekarang tidak bisa berdiri sendiri. Sinergitas kerjasama antara ormas satu dengan yang lainnya itu memang perlu ada.
karena dalam rangka untuk menguatkan kelembagaan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi peran serta dari masing-masing lembaga kemasyarakatan maupun NGO maupun paguyuban yang lain, karena ini kalau bisa bersinergi dan menjadi sesuatu hal yang sepemahaman, tentunya menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan apalagi kalau di Kudus nanti bisa terwujud. Walaupun mohon maaf, beberapa ormas yang lembaganya sampai keanggotaannya, sampai strukturnya, sampai paling bawah, itu kan kita bisa melihat bagaimana sudah bisa settle berkaitan dengan kesehatan, mengurusi kesehatan, pendidikan, ya kan? Dan ini itu pada waktu ormas ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Karena pergerakan ormas itu, kalau kita bicara sejarah, ya kan, baik sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada ormas yang ada di negara kita. Pada waktu setelah Indonesia merdeka, Orde Baru sampai Orde Reformasi ini luar biasa berkaitan dengan ormas-ormas yang ada di sini. Nah, ini beberapa tantangan yang menarik. Tentunya meningkatkan efektivitas dan implementasi kerjasama. Tadi kerjasama antar lembaga. Yang paling penting, mohon maaf Pak Nurudi, nah karena ini ada fungsi kontrol, tentunya ormas harus bisa kritis, baik terhadap pemerintah maupun terhadap teman-teman di eksekutif dan legislatif. Juga peran kritik ini menjadi sesuatu yang hal yang sangat produktif bagi kita semua. Mungkin itu saya cukup pendek saja karena tadi sudah disampaikan oleh senior saya Pak Nurudi. Lanjutnya ini adalah tinggal diskusi. Itu beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan peran serta ormas baik untuk tantangan ke depan maupun yang bisa kita lakukan. Demikian dari saya belum tutup, wassalam, karena dimungkinkan ada tanya jawab. Oke. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas paparan materi selama 10 menit. Ini masih ada waktu sekitar 20 menit untuk sesi tanya jawab. Saya buka satu termin saja. Satu termin masing-masing dari ormas, ya, masing-masing dari ormas, satu penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami tujukan kepada senior saya, Mas Nurudi, yang ganteng, imut-imut. Saya dari Lido Haji, selaku humas, sama ngapresiasi apa yang jenengan sampaikan terlalu secara sistematis menurut saya. Akan tetapi ada beberapa hal dari kami yang perlu kita sorot tentang Kudus pada umumnya, di mana tadi saya menggarisbawahi tentang indeks kemiskinan, dan kami dari Lido Haji menyorot tentang kehidupan yang ada di Kudus. Kita tidak bicara soal PAD ataupun anggaran atau di mana di dinas sosial, karena di sini ada beberapa kasat mata yang perlu saya lihat. Kami tidak bicara soal politik, tidak bicara soal tentang pembangunan, akan tetapi kehidupan bersosial yang mana Kudus semakin semarak dengan adanya pengemis jalanan, dengan adanya manusia silver dan badut-badut di mana-mana. Ini sebuah cermin bagi saya, adalah kemunduran sebuah kota menurut saya. Karena apa? Di Yogyakarta itu kasih pengemis itu tidak boleh. Kenapa di Kudus semakin marak? Apakah tidak ada pendidikan secara sistematis tentang keahlian berbagai macam yang ada di dinas sosial ataupun di BLK? Itu kan harus berfungsi. Kenapa harus anak-anak jalanan, pengemis jalan, tes tanpa alas kaki, tanpa masker? Di sisi lain itu cermin bahwa kemunduran ekonomi di Kudus itu belum sesuai dengan hati nurani saya.
Itu dari kami, Pak. Jadi saya mohon dinas-dinas terkait atau perda-perda yang sudah digodok itu dijalankan. Pernah saya ketemu langsung dengan Pak Kolisep selaku Satpol PP, Kasatpol PP ya. Itu dia asal ketemu ini terlalu lama buat saya. Saya mengkritiknya memang lewat Facebook saya, lewat Instagram dan sebagainya. Kalau bicara soal indeks kemiskinan yang boleh dikatakan Mas Nurhudi maju putus sedemikian rupa, menurut saya prihatin dengan adanya pencitraan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita. Terima kasih. Luar biasa. Ini pertanyaan lagi dari Lindu Haji, boleh ya? Monggo. Terima kasih. Saya singkat aja mengenai pertemuan ini, saya apresiasi banget terhadap apa yang dilakukan pemerintahan Kudus, terutama dari materi yang disampaikan saudara saya Pak Nurhudi ya, mohon maaf Nurhudi, lahir untuk suatu gerakan. Untuk itu Pak, kami sebagai Lindu Haji, Lindu Haji Kolocokro, sebagai ormas yang memiliki jiwa kesatria, kami pun ingin bergerak seperti yang Anda gerak. Kami pun akan sinkron dengan ormas-ormas yang lain. Bahkan kami akan janji tidak ada benturan, Pak. Asal apa yang menjadi yang perlu kita lihat, perlihatkan kepada kami. Kami siap melakukan gerakan apapun untuk mendukung pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat HP Pak nanti. Dari KPMP, Mas Ketua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam hormat pada Bapak Harso, Kepala Kes Bangpol, Pak Nurhudi, mungkin Dewan, Bapak Kanafi yang sudah ketemu di KPU dulu. Terima kasih. Pemerintahan Kabupaten Kudus ini wilayahnya jelas, zonanya jelas. Perusahaan kita perusahaan raksasa-raksasa. Tapi apa adakah perda CSR? Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada perda CSR atau diperbutkan. Dan saya kira teman-teman setuju nantinya kalau kedaulatan di tangan rakyat. Setuju tidak? Kita harus dorong CSR agar semua warga negara Indonesia, terutama rakyat Kudus, bisa menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan raksasa. Karena saya lihat dari Jepara sudah ada, dari Pati sudah ada. Kenapa Kudus belum ada? Jadi ini termasuk saya berterima kasih adanya wadah seperti ini, adanya konsolidasi komunikasi dengan pihak pemerintahan. Saya kira seperti itu Pak Nurhudi, Pak Kanafi, Pak Harso, salam hormat. Dan kami selalu bergerak ketika memang ada kejoliman di masyarakat. Dan ketika ada tuntutan, kami tetap bergerak terus. Kami nggak akan mundur. Jadi kami tetap idealis. Apalagi itu menyangkut negara, menyangkut rakyat. Jadi harapan saya Pak Nurhudi, tolong sampaikan perda CSR habis Lebaran kita tetap dorong kedaulatan di tangan rakyat. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kepada Pak Harso, Pak Nurhudi dan Pak Kanafi yang hadir. Singkat saja karena ini tadi sudah oke. Dari LMP yang jelas satu dari Lindu Haji kami amini, yang kedua dari KPMP yaitu rekan kita Mas Nusbianto, itu kami amini, sangat kami amini sekali, kami setuju banget. Dan kami hanya ingin menambahi sedikit Pak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Nyun Sewu, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan yang bersifat dengan kemasyarakatan. Yang pertama yaitu masalah perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kudus
tentang kemudahan dan yang lain-lain. Itu saja nanti untuk segera ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu mengenai bansos. Jadi bansos ini akhir-akhir ini dengan adanya COVID-19 ada kerancuan di publik atau di masyarakat, kerancuan perihal dengan data Bapak. Jadi Pak Nurudi itu kami sampaikan yang sangat krusial sekali adalah data, karena data yang terbalik-balik yang selalu dikatakan dari lembaga tingkat bawah RT RW itu yang kebingungan. Karena apa? Karena dari dinas sosial sendiri kadang data itu yang dapat seharusnya yang membutuhkan, tapi kadang data itu sudah terbalik arah. Jadi kita bisanya hanya ini data dari atas gitu saja. Jadi itu mohon untuk ada pendataan kembali mengenai bansos. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, kami mengharapkan karena di Kudus ini ada ormas, ada 4-5 ormas yang ada di Kudus, kami mohon ada prioritas lah untuk ormas-ormas yang ada di Kudus ini biar kompak. Prioritasnya dalam arti anggaran. Jadi anggaran untuk ormas. Setuju kawan-kawan? Jadi karena APBD di Kudus ini sangat besar sekali, paling tidak ada anggaran tiap ormas untuk kegiatan bakti sosial maupun yang lainnya. Itu saja harapan kami yang terakhir ini. Mohon, karena kami berani ngomong gini, anggaran APBD Kudus sangat besar sekali. Jadi kami lihat kok tidak ada anggaran secara khusus bagi ormas-ormas yang ada di Kabupaten Kudus. Sekian karena ini menjelang maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas MC. Jadi tidak mungkin kita berpanjang lebar karena ini saya mau jawab dengan syarat ambil minum dulu, buka dulu. Ya. Jadi kita sama Barato saja 1 menit setelah ini selesai. Atau ambil minum dulu baru tak jawab. Ambil minum dulu biar sama-sama fair. Betul ya? Jawab dulu. Oke, tak jawab. Begini, Bro. Sebentar saja. 2 menit. Ya, jadi ini mengalir. Yang pertama sama Mas Prindut. Kalau saya jawab itu Mas Prindut. Jadi gepeng sih, ini kan pengemen gandangan dan manusia silver ini memang cukup meresahkan di Kabupaten Kudus, tapi mayoritas rata-rata bukan asli Kudus dan itu sering kita operasi. Pada waktu saya masih menjadi ketua komisi A bersama Kasatpol PP itu sering. Jadi karena keterbatasan anggaran di Dinsos tidak mungkin kita merawat nampung sampai berbulan-bulan, tidak mungkin, dan itu menjadi PR pemerintah akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kawan-kawan Lidu Haji. Yang kedua tentang Perda CSR, saya sangat sepakat dan saya sendiri pengusul Perda inisiatif bukan hanya CSR tapi KTR juga. Saya selaku anggota Dewan DPRD saya mengusulkan 2 perda, 1 tentang CSR, yang kedua tentang KTR. Corporate Social Responsibility harus diserap oleh masyarakat, itu harus. Jadi saya sepakat termasuk pada KTR, kawasan tanpa rokok, karena kita juga menghormati kawasan di lingkungan kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan instansi-instansi. Saya sepakat Mas. Periode dulu sebelum saya pernah ada Perda CSR tapi belum ada tindak lanjut. Saya sepakat itu. Tentang perda yang belum ada Perbub, ketika perda itu sudah jelas dan cukup jelas maka tidak dibutuhkan Perbub, tapi Perbub sebagai juklak juknis untuk sebagai tindak lanjut. Saya sepakat dari KPMB, saya sepakat untuk itu. Untuk di LMP tentang ormas sekitar ada berapa? Putus 245, cuma yang nongol memang di bawah 10 lah. Ya, saya sepakat. Mari bersama-sama pembahasan APBD kita duduk bareng. Saya sepakat itu. Terus cukup ya itu Pak ya? Cukup. Silakan, selamat berbuka puasa bagi yang muslim dan selamat untuk yang non muslim untuk bisa saling menghormati, kita bareng-bareng untuk bisa
berbuka dan makan bareng. Terima kasih. Monggo Pak KPU. Mas Kanafi. Monggo. Nggih, kami kasih waktu. Kalau Pak Harso monggo. Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Ada tadi. Ada. Ya siapa isi KPU? Dari Lindu Haji kayaknya tidak ada ke saya. Terus KPMB mungkin berkaitan dengan bansos dan CSR ya. Kalau CSR tentunya di samping ormas setuju, karena saya sekarang juga di desa, kami juga setuju berkaitan dengan CSR ini karena bagian dari bina lingkungan, dan itu di undang-undang itu juga sudah diatur. Undang-undang itu sudah mengatur, tinggal bagaimana undang-undang ini perda rujukannya tentunya salah satunya adalah di PP maupun di undang-undang. Nah, tinggal ini menjadi didorong oleh teman-teman DPR untuk dijadikan perda berkaitan dengan CSR. Berkaitan dengan anggaran, nanti yang jawab Pak Arso kayaknya kalau ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Sebagai closing acara ini, Pak Harso. Oke, sebentar. Untuk anggaran Pak Joko silakan nanti ketemu saja dengan saya. Tak jelaskan rincinya, ya. Betul. Kalau saya jelaskan di sini terlalu lama. Prinsip manakala nanti ketemu jaringan-jaringan ke Kesbangpol, kami tidak menutup mata kapan badhe silaturahim, karena kami selalu welcome ke panjenengan semua. Ya. Berbodo nggih. Oke. Nah, berbodo kan mangke saged ngopi bareng. Nak poso mboten saged ngopo-ngopo. Terima kasih. Kami serahkan ke moderator. Terima kasih atas paparan dari seluruh para narasumber. Alhamdulillah acara telah usai, dan sebagai titik kesimpulan terkait dengan peran aktif ormas sebagai mitra pemerintah, ini sebaiknya bersinergi dan selalu mengedepankan asas kepentingan bersama demi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Zaim dari LMB Kabupaten Kudus sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi seluruh ormas yang ada di Kabupaten Kudus dan menjalin sebuah kebersamaan yang sinergis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya bernama Musbianto atau sering disebut Kang Bi, yang mana saat ini sebagai Ketua LSM Komando Pejuang Merah Putih Markas Cabang Kudus, yang mana saat ini kita menghadiri undangan dari pihak Kesbangpol terkait peran aktif ormas sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Di sini kami sebagai NGOG-nya pemerintah, kami sangat berapresiatif sekali dan mengharapkan bisa berkontribusi. Dan kami mengharapkan ke depan juga bahwa pemerintah itu mau dikritik
jangan malas untuk dikritik, karena kritikan itu dari ormas itu untuk membangun kinerja daripada pemerintah itu sendiri. Jadi harapan kami pemerintahan Kabupaten Kudus, kita tetap bisa memberi kontribusi dan memberi masukan-masukan ke depan agar kota Kudus lebih baik dan menjadi suatu kota yang mana sebagai percontohan di Jawa Tengah antara pemerintah dengan LSM, aktivis atau ormas lainnya, yang mana ormas atau aktivis bisa bersinergi untuk menjadikan wadah naungan daripada istilahnya lidah, menyambung lidahnya masyarakat. Jadi kami harapkan dan kami meminta dan memohon juga pemerintah jangan capek-capeknya nanti dikritik dengan kami sebagai wadahnya masyarakat. Untuk sementara seperti itu yang kami sampaikan. Untuk acara ini manfaatnya sangat bagus bagi kami dan rekan-rekan yang ada sebagai wadah ormas atau LSM, di mana apa yang kita inspirasikan nanti bisa tersalurkan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Selamat sore. Saya Supriyadi dari Lido Haji, Kolo Cokro Kudus. Saya sebagai Humas Lido Haji. Untuk acara ini, saya sangat tertarik sekali tentang nilai-nilai positif yang terkandung dalam Pancasila dan juga peran aktif dari ormas sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini sangat dibutuhkan. Jadi sebagai kontrol untuk pemerintahan yang ada dan juga sebagai masukan dan juga sebagai aspirasi dari warga untuk pembangunan yang akan datang. Demikian dari Lido Haji Kolo Cokro Kudus menyampaikan.